Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas tentang sidang perdana pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Y dengan terdakwa Irjen Ferdy Sambo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini tanggal 17 Oktober 2022 setelah begitu menempuh perjalanan cukup panjang mengungkapkan peristiwa hukum ini, akhirnya jaksa berhasil membuat dakwaan kepada terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Saya akan membacakan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU terhadap Ferdy Sambo. Surat dakwaan atas nama Ferdy Sambo SH SIK MH, nomor registrasi perkara .2 PDM kurang 242 garing JKT SL garing 10 garing 2022 melanggar pasal dakwaan ke-1 primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, pertama, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Atau kedua, primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dibuat pada tanggal 5 Oktober 2022 di Jakarta Selatan. Jadi kami sedikit membacakan apa isi dakwaan ke-1 primer Hanya kita bacakan sedikit supaya para pemirsa penonton channel YouTube Fernando De Caprio mengetahui isi dakwaannya. Isi dakwaannya begini, bahwa terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH bersama-sama Richard Eliezer Budiang Lumiu, Putri Candrawati, Ricky Rijal Wibowo, dan Kuat Maruf dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan
Saguling 3, nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 nomor 9 dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Ya, kami akan membacakan dakwaan hanya yang penting-penting saja ya. Dari situ nanti akan kami bacakan poin-poin dakwaan tersebut terkait dengan kejadian kasus. Pada awalnya, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah terdakwa Ferdi Sambo SIK MH yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C 3 Romawi Jalan Cempaka Kelurahan Bayu Rojo Kecamatan Mertuyu dan Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Maruf. Selanjutnya saksi Putri Chandrawati menelepon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang saat itu sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo kembali ke rumah Magelang. Sesampai di rumah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun saksi Richard Rijal Wibowo mendengar ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rijal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Ricky Rijal Wibowo hanya bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rijal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati. Tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233.001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Steyr AUG KAL 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tribrata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah, lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apa, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah sama saya?" Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati, namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Ricky Rijal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil
bersandar. Kemudian saksi Ricky Rijal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuatmaruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor pada terdakwa Ferdi Sambo SIK SH MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuatmaruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo yang sedang berada di Jakarta pada dini hari tanggal 18 Juli 2022 menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan terdakwa Ferdi Sambo SIK SH MH bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan terdakwa Ferdi Sambo SIK MH yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan saksi Putri Chandrawati telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun saksi Putri Chandrawati berinisiatif meminta kepada terdakwa Ferdi Sambo untuk dia menghubungi siapa-siapa dengan perkataan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut. Dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak inginkan, mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lainnya yang saat itu mendampingi saksi Putri Chandrawati di Magelang. Terdakwa Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Chandrawati tersebut, dan saksi Putri Chandrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 10, saksi Putri Chandrawati dengan tujuan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada terdakwa Ferdi Sambo, lalu untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat Jakarta, mengajak juga saksi Kuatmaruf, yang mana merupakan orang kepercayaan terdakwa Ferdi Sambo, dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus supaya keperluan rumah tangga Magelang, dan saksi Rijal yang merupakan ajudan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH, di mana saksi Putri Chandrawati meminta saksi Kuatmaruf untuk mengemudikan mobil tersebut di Jakarta. Padahal bukan tugas saksi Kuatmaruf sebagai supir, sedangkan saksi Eliezer Pudihang Lumiu selaku ajudan duduk di sebelah kiri bagian depan. Saksi Putri Chandrawati duduk di kursi tengah bersama saksi Susi. Kemudian mobil Lexus nomor Pol L1973ZX yang dikemudikan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo juga berangkat ke Jakarta bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang duduk di sebelah kiri pengemudi dengan menggunakan kaos warna putih dan celana jeans warna biru dengan sengaja dipisahkan dari mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati, dan sekaligus untuk memudahkan saksi Ricky Rijal Wibowo dalam memantau dan mengawasi korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa sebagai upaya pengamanan terhadap senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban Nofriansah Huta Barat dan senjata api jenis Steyr AUG AL223 nomor pabrik 14 USA 247 yang sebelumnya telah diamankan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo agar tidak dikuasai lagi oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya pada saat akan berangkat ke Jakarta, saksi Ricky Rijal Wibowo kembali mengamankan jenis senjata tersebut, di mana untuk senjata
api jenis HS nomor seri H23300 disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH, sedangkan senjata api jenis Steyr AUG KAL 223 nomor pabrik 14 USC 247 oleh saksi Ricky Rijal Wibowo diserahkan kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor Pol B1 MAH yang ditumpangi oleh saksi Putri Chandrawati. Selanjutnya rombongan dari Magelang tersebut berangkat ke Jakarta berjalan beriringan dikawal oleh mobil patroli pengawal atau patwal lalu lintas Polres Magelang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29. Dalam perjalanan menuju Jakarta, saksi Putri Chandrawati berinisiatif untuk tes PCR jika nanti sudah sampai Jakarta, lalu meminta saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk memesan tes PCR. Saat itu saksi Richard Bilaso menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati terkait lokasi tes PCR. Lalu saksi Putri Chandrawati menyampaikan awalnya untuk lokasi PCR di kediaman Bangka saja. Namun beberapa saat kemudian saksi Putri Chandrawati yang menghendaki diadakan tes PCR tersebut memastikan kembali emang sudah dipesan. Lalu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menjawab, "Sudah, Bu." Lalu saksi Putri Chandrawati mengganti lokasi tes PCR dengan mengatakan, "Ya udah di Saguling saja." Bahwa hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2002 terdapat Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju Rumah Saguling 3 nomor 29 dan tiba sekira pukul 15.24. Terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai 3 ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawati tiba dari Magelang. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 15.40, saksi Putri Chandrawati bersama rombongan tiba di Rumah Saguling 3 nomor 29. Kemudian saksi Kuatmaruf turun dari pintu mobil bagian depan sebelah kanan, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu turun di pintu depan sebelah kiri, saksi Putri Chandrawati turun dari pintu tengah sebelah kanan, dan saksi Susi turun dari pintu tengah sebelah kiri. Sedangkan saksi Ricky Rijal Wibowo tiba di Rumah Saguling 3 nomor 9, lalu turun dari pintu mobil depan samping sebelah kanan. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Barat turun dari pintu depan sebelah kiri. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama saksi Susi masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR didampingi oleh saksi Kuatmaruf. Setelah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi selesai melaksanakan tes PCR, lalu bersama dengan saksi Kuatmaruf yang tidak ikut melaksanakan tes PCR naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift, sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mengikuti saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 3 melalui tangga samping lift sambil membawa senjata laras panjang Steyr AUG KAL 223 nomor pabrik 14 USE 247 untuk disimpan di lemari senjata api terdakwa Ferdi Sambo yang berada di lantai 3 kamar pribadi terdakwa Ferdi Sambo sesuai dengan permintaan kehendak saksi Putri Chandrawati. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuatmaruf turun ke lantai 1 melalui tangga samping lift dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bertemu dengan korban Nofriansah Yosua Barat di garasi rumah yang meletakkan tas koper. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu membawa tas koper tersebut ke lantai 3. Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kembali turun ke lantai 1. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama dengan korban Nofriansah Yosua Barat melakukan tes PCR. Setelah itu, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama korban Nofriansah Yosua Barat keluar melalui garasi dan ikut bergabung sambil berbincang-bincang dengan saksi Ricky Rijal Wibowo, saksi Kuatmaruf, saksi Azal Nomer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Diamianus Laba Koban atau Damson, dan saksi Farhan Sabila.
pengawal mau terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di ruang keluarga di depan kamar utama lantai 3 untuk menceritakan peristiwa yang dialami di Magelang. Lalu saksi Putri Chandrawati mengaku bahwa dirinya telah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan mendengar cerita sepihak yang belum pasti kebenaran tersebut, membuat terdakwa Ferdi Sambo menjadi marah. Namun, dengan kecerdasan pengalaman puluhan tahun sebagai seorang anggota kepolisian, sehingga terdakwa Ferdi Sambo berusaha menenangkan dirinya, lalu memikirkan serta menyusun strategi untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Selanjutnya, terdakwa Ferdi Sambo memanggil saksi Riki Rijal Wibowo melalui Heli Toki untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Riki Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo selanjutnya berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rijal Wibowo dan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia atau Yosua?" Dijawab oleh saksi Riki Rijal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya enggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Riki Rijal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia, Yosua maksudnya, melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rijal Wibowo, sebagaimana jawaban sebelumnya. Selanjutnya, karena tidak ada bantahan oleh saksi Riki Rijal Wibowo, terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rijal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah mengetahui niat terdakwa Ferdi Sambo yang ingin merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata tidak berusaha untuk menghentikan terdakwa Ferdi Sambo supaya tidak melakukan niatnya tersebut. Tetapi saksi Riki Rijal Wibowo tetap turun menggunakan lift dan langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di teras rumah, dan setelah bertemu ternyata saksi Riki Rijal Wibowo bukannya memberitahu niat dan rencana jahat dari terdakwa Ferdi Sambo yang sebenarnya agar mencegah niat dan rencana jahat tersebut dilaksanakan, namun saksi Riki Rijal Wibowo malah ikut mendukung keinginan kehendak terdakwa Ferdi Sambo dengan berkata kepada saksi Rijal Pudiang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift ya, Cat." Lalu saksi Rijal Pudiang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" Meskipun saksi Riki Rijal Wibowo yang sudah jelas mengetahui rencana merampas nyawa korban Nofriansah Huta Barat sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan kehendak terdakwa Ferdi Sambo tersebut, dan saksi Riki Rijal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menolak bila ditanya keinginan kehendak terdakwa Ferdi Sambo. Namun Riki Rijal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat terdakwa Ferdi Sambo tersebut dengan menjawab enggak tahu. Ya, bahwa atas perkataan saksi Riki Rijal Wibowo tersebut, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kemudian duduk sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli di Magelang sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Chandrawati yang belum pasti kebenarannya, dengan mengatakan bahwa waktu Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya dan turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo. Di saat yang sama, perkataan terdakwa Ferdi Sambo itu juga didengar oleh saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Selanjutnya Ferdi Sambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?"
Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo tersebut, lalu saksi Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya. Siap komandan. Mendengarkan kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menembak korban Nofriansah Huta Barat, lalu terdakwa Ferdi Sambo langsung menyerahkan satu kotak peluru 9 mm kepada saksi Eliezer Pudiang Lumiu, disaksikan oleh saksi Putri Candrawati, di mana satu kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo pada saat saksi Ricky Rijal Wibowo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Eliezer Pudiang Lumiu. Sampai dengan waktu saksi Eliezer Pudiang Lumiu naik menemui terdakwa Ferdi Sambo menggunakan lift ke lantai 3. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo meminta kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan amunisi pada magazin senjata api merek Glock 17 nomor seri MPY 851 milik saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu amunisi dalam magazin saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang semula berisi 7 butir peluru 9 mm ditambah lagi menjadi 8 butir peluru 9 mm. Selanjutnya, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam magazin pada senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 miliknya untuk mengikuti permintaan terdakwa Ferdi Sambo tersebut. Ya, jadi sudah jelas sekali ya dari dakwaan ini, Ferdi Sambo sudah merencanakan bahkan menyuruh Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk menambahkan kembali pelurunya. Dia mungkin berpikir kalau misalnya dia menembakkan kepada Brigadir J meleset, masih ada isinya, ya. Yang mau kami sampaikan dalam dakwaan ini, poin-poinnya satu adalah bahwa Ferdi Sambo telah merencanakan pembunuhan, ya, terhadap Brigadir J di rumah Saguling. Ya, tadi dia sudah menanyakan kepada Ricky Rijal, tapi menolak. Si Ricky Rijal, ya, dia menolak ini permintaan dari Ferdi Sambo, ya. Artinya Ricky Rijal sendiri sudah tahu bagaimana rencana jahat dari Ferdi Sambo, ya. Jaksa dalam dakwaannya menyebut bahwa perencanaan pembunuhan Yosua dilakukan di rumah Saguling, yang dimana waktu itu terdakwa Ferdi Sambo memanggil Bribka Ricky Rijal Wibowo dan menanyakan apakah dia berani nggak untuk menembak Yosua. Dia bilang, kamu berani nggak tembak dia, Yosua, kata Sambo di dalam dakwaan jaksa tersebut. Tapi ternyata Ricky Rijal itu dengan alasan tidak kuat mental, jadi dia gak berani. Lalu Sambo menyuruh Ricky memanggil Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau alias Baradae, ya. Kepada ini Baradae, Sambo menanyakan apakah Baradae siap menuruti perintahnya setelah Ferdi Sambo menceritakan peristiwa yang dialami oleh Putri. Padahal itu cerita dari Putri sendiri, ya. Lalu kata Richard atau Baradae mengatakan, siap komandan, dia bilang, dia menyanggupi. Lalu setelah pertemuan tersebut, Ferdi Sambo menyiapkan peluru tambahan, ya, memberikan kepada Richard atau Baradae. Lalu yang kedua, Sambo telah membuat skenario bagaimana kalau
Brigadir Joshua mati, dia sudah mempersiapkan skenarionya. Ya, jaksa juga mendakwa telah membicarakan soal skenario palsu yang dipersiapkan oleh Richard, ya, agar nanti terlepas dari jeratan hukum. Bahwa Sambo mengatakan kepada Baradae atau Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga Richard itu merespon dari teriakan Putri dari atas, dia turun ke bawah dan langsung menembak Brigadir J. Itulah skenario yang disiapkan oleh Ferdi Sambo. Lalu Ferdi Sambo juga menyiapkan alasan kepindahan mereka dari rumah Saguling ke rumah dinasnya Komplek Duren 3 dengan alasan mau isolasi mandiri atau isoman. Kalau ditanya orang, kenapa pindah? Dia bilang mau isoman. Lalu dari dakwaan jaksa tersebut, kita juga menganalisa bahwa Sambo telah merencanakan atau telah mematangkan bahwa Brigadir J tidak bisa atau tidak memegang senjata, ya, sehingga apa yang sudah mereka persiapkan untuk membunuh Brigadir J bisa terlaksana, ya. Dalam dakwaan jaksa bahwa mengatakan Ferdi Sambo memastikan Yosua tidak bersenjata, ya, karena ditanya di mana keberadaan dari pistol HS dan senjata laras panjang milik Brigadir J, ya. Lalu Richard mengatakan bahwa pistol Yosua berada di dalam Lexus LM, ya, yang digunakan Putri dari Magelang. Sementara senjata laras panjang milik Brigadir Joshua telah disimpan di lemari kamar Sambo, ya. Lalu Sambo juga meminta kepada Richard untuk mengambil senjata tersebut dan menyerahkan kepadanya. Pistol tersebut belakangan disebut jaksa digunakan untuk melancarkan skenario palsu tembak-menembak antara Yosua dan Richard, ya. Setelah mengeksekusi, ternyata Sambo memang sudah memikirkan dengan matang. Dia menggunakan sarung tangan hitam, ya. Dia menembakkan ke tembok, ya, ke rumah dinasnya dengan menggunakan pistol Yosua, ya, dan lalu meletakkan senjata tersebut di tangan kiri dari Yosua, seolah-olah terjadi tembak-menembak. Yang keempat dari dakwaan tersebut, ya, bahwa Richard Eliezer atau Baradae menembakkan 3-4 kali peluru, ya, ke Brigadir J, ya. Ini berasal dari dakwaannya jaksa, ya. Jadi Sambo memerintahkan kepada Baradae, ya, untuk memanggil Ricky dan Yosua yang berada di luar rumah, ya. Sambo juga sempat memegang leher belakang Yosua dan mendorongnya sambil berkata, "Jongkok kamu." Yosua merespon perintah Sambo tersebut, ya, dengan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Ada apa?" Mungkin beginilah kira-kira, "Ada apa?" Kan gitu. Sambo pun langsung memerintahkan Richard untuk menembak Yosua dan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi, kau tembak." Dia bilang begitu kepada Baradae, ya. Karena mendengar perintah tersebut, Richard Eliezer Pudiang Lumiu melepaskan 3 hingga 4 tembakan ke tubuh Yosua. Kira-kira menurut dakwaan jaksa seperti itu, ya.
Tapi karena Joshua masih bergerak kesakitan dalam posisi terlumpuk, lalu berdasarkan dakwaan tersebut dikatakan Ferdy Sambo menembakkan kembali satu kali lagi ke arah bagian kepala dari Brigadir Joshua untuk memastikan dia telah meninggal. Ya, dari dakwaan tersebut juga kita analisa setelah peristiwa tersebut, ya, Ferdy Sambo memanggil mantan Karopaminal bawahannya, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kepala Biro Propos, Brigjen Beni Ali. Lalu dia juga menghubungi Kanit 1 Subdit 3 Ditpidum Baris Krim Polri AKBP Ari Cahya Nugraha. Kepada ketiga orang itu Sambo membuat skenario palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya. Beliau juga sempat menghadap kepada Kapolri, menceritakan skenario palsu yang telah dilakukannya. Setelah menemui Kapolri, Sambo meminta kepada Hendra dan Beni agar kasus ini diproses sesuai dengan cerita yang telah disampaikannya. Lalu dia juga meminta peristiwa di Magelang ditutupin dan agar perkara ini ditangani oleh Biro Karopaminal. Ya, untuk mendukung ceritanya ini, ya, Sambo menyuruh Putri Chandrawati melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua ke Polres Jakarta Selatan sehari setelah pembunuhan Joshua terjadi. Ya, setelah peristiwa ini berjalan, ya, Sambo menutupi jejak pembunuhan Brigadir J itu dengan mengganti seluruh telepon seluler anak buahnya. Dia juga memanggil Ricky, Richard, dan Kuan Maruf di rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022. Ya, dalam pertemuan kepada anak buahnya, Sambo memberikan beberapa telepon seluler, ya, yaitu iPhone 13 Pro Max kepada anak buahnya, dan juga menyerahkan amplop putih berisi uang dalam pecahan dolar kepada ketiga anak buahnya dengan masing-masing Ricky dan Kuat mendapat sekitar 500 juta, sementara Richard 1 miliar. Wow, banyak sekali ya, hebat mereka. Ya. Tetapi amplop itu diambil kembali oleh Sambo dan dia berjanji akan menyerahkan pada tanggal 2 pada Agustus jika kondisi telah aman. Oh, jadi sudah dikasihnya, ditarik lagi. Wah, ditarik lagi amplop itu. Dia bilang nanti kalau udah aman deh, baru saya kasih uangnya. Ya, lalu dalam dakwaan tadi kan ada dikatakan jaksa terkait dengan penghilangan alat bukti, ya, di pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, ya. Jadi dalam dakwaan jaksa itu juga dikatakan Ferdy Sambo memerintahkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan menghilangkan rekaman CCTV, ya, supaya rencana itu bisa berjalan dengan mulus. Dia nyuruh juga kepada Hendra agar pemeriksaan saksi dilakukan di Biro Paminal. Dia bilang begini kepada Hendra, ya, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja, ya, biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek.
kata Sambo melalui hubungan telepon kepada Hendra Kurniawan. Perintah Sambo itu dilaksanakan Hendra dengan memberikan tugas kepada bawahannya, Kombes Agus Nur Patria Adi Purnama. Brigjen Hendra meminta kepada Agus berkoordinasi dengan Ari Cahya Nugraha. Ya, Ari yang berada di Bali menyatakan akan memerintahkan anak buahnya AKP Irfan Widianto untuk melakukan pengecekan. Lalu Hendra bilang kepada ini, silakan ya koordinasi dengan Kaden A, dalam hal ini Agus Nur Patria. Itu kata Hendra kepada Ari. Lalu Agus dan Irfan lantas mencopot 2 CCTV di sekitar rumah dinas Sambo, ya, beserta digital video record atau DVR-nya. Ya, Irfan, ya, menyerahkan DVR tersebut dan menyerahkan kepada Kompol Cuk Putranto. Ya, makanya kemarin Kompol Cuk Putranto jadi tersangka juga, ya. Oleh Kompol Cuk Putranto, CCTV tersebut sempat diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, dalam perintah tersebut dikatakan, dalam dakwaan tersebut dikatakan, kamu ambil CCTV-nya, kamu ambil kopinya, ya. Lalu Cuk lantas melihat rekaman CCTV tersebut bersama Kompol Baikuni Wibowo, AKP Alif Rahman Arifin, dan AKBP Ridwan Renielson Soplanit. Ya, mereka sempat melihat rekaman itu di rumah dinas Ridwan yang bersebelahan dengan rumah dinas Ferdi Sambo. Bahwa sebenarnya Arif dan Cuk pun mengaku kaget melihat rekaman CCTV karena tidak sesuai dengan penjelasan Sambo. Ya, mereka lihat mungkin waduh terjadi pembunuhan, tapi kok Sambo bilang ada pelecehan, ya. Karena sebelumnya kan Sambo telah merilis ke media melalui Biro Penerangan Markas Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susanto. Dalam rekaman CCTV itu memperlihatkan Brigadir Joshua masih hidup antara pukul 17.07 sampai 17.17 WIB setelah Sambo hadir di lokasi kejadian. Padahal, ya, Sambo mengatakan dia tiba di sana setelah Joshua tewas. Bayangkan aja, dia bilang setelah Joshua tewas. Ya, pada hari yang sama juga, Arif bersama Hendra Kurniawan melaporkan hasil pengamatan atas rekaman CCTV tersebut kepada Sambo. Arif menjelaskan ada yang ketidaksesuaian antara rekaman dengan cerita yang disampaikan Sambo. Ferdi Sambo waktu itu sempat menyanggah keterangan Arif dengan menyatakan bahwa keterangannya keliru. Dia kemudian menjelaskan bahwa cerita yang sebenarnya dengan mengatakan, masa kamu tidak percaya sama saya? Ya, Sambo mengatakan kepada bawahannya sambil mungkin mengintervensi, ya. Setelah itu Sambo meminta agar Arif menghapus rekaman tersebut dengan mengatakan, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Sambo juga mengancam Arif CS untuk tutup mulut. Berarti kalau ada bocor, kalian berempat, kata Sambo kepada bawahannya. Sambo juga memerintahkan kepada Hendra untuk memastikan penghapusan rekaman tersebut. Dia bilang gini, Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres, kata Sambo kepada Hendra Kurniawan. Arif lantas memerintahkan kepada Baikuni untuk menghapus semua file rekaman di laptop flash disk untuk memastikan jaya tersebut hilang. Arif bahkan mematahkan laptop itu menjadi beberapa bagian. Wow, ngeri, ya. Nah, atas itulah dakwaan dari jaksa
ya, kami telah memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dari dakwaan jaksa tersebut, ya. Apa aja sebenarnya peristiwa itu, ya. Atas dakwaan tersebut, ya, kuasa hukum Ferdy Sambo mengajukan eksepsi atau atas dakwaan JPU, ya. Ya, biasalah kalau mengajukan eksepsi itu pengacara di mana-mana biasa itu. Ya, saya kira nanti hakim akan melihat bahwa eksepsi itu tidak beralasan, ya, hanya untuk mengatakan seolah-olah peristiwa itu tidak terjadi, ya. Jadi saya yakin eksepsi itu ditolak oleh hakim, ya. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan dakwaan dari JPU di persidangan pada hari ini, ya, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022. Mudah-mudahan dakwaan jaksa tersebut semuanya terang benderang dan hakim bisa memutuskan perkara dengan baik, ya. Kita lihat nanti selanjutnya bagaimana proses dari peradilan ini, ya. Nanti kan jaksa akan menghadirkan saksi-saksi yang memberatkan Ferdy Sambo, bahwa nanti akan penasihat hukum akan menghadirkan saksi-saksi yang akan meringankan Ferdy Sambo. Baru nanti akan terjadi bukti-bukti dan kesimpulannya. Mudah-mudahan perkara ini bisa terang benderang sehingga memuaskan atau bisa memberi keadilan bagi para pihak, terutama bagi para keluarga yang ditinggalkan oleh Brigadir J, terutama kedua orang tuanya, ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Sebelum video ini berakhir, kami akan memberikan quote agar Anda juga penonton channel YouTube Fernando DiCaprio bisa berhati-hati dan melakukan tindakan atau sikap agar tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Dia bilang begini, saya ulangi, sesat kesabaran bisa menangkal bencana besar. Sesat ketidaksabaran bisa menghancurkan kehidupan. Ya, kalau Anda tidak sabar, Anda cuma mendengar misalnya satu sisi aja atas adanya peristiwa hukum atau ada orang yang menjelekkan Anda, tapi Anda tidak sabar, maka itu akan bisa menghancurkan Anda kelak. Ya, jadi sabarlah Anda sesaat, renungkan dulu apakah benar apa yang diceritakan orang itu kepada Anda, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak ringan kepada diri Anda sendiri. Itu aja yang bisa kami beritakan pada hari ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel YouTube Fernando DiCaprio. Silakan di komen, silakan juga di share kepada teman-temannya, supaya Anda semakin mengerti, tercerahkan dari channel YouTube ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, agar kita masih bisa bertemu dalam video-video berikutnya. Terima kasih, selamat siang.